Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Sistem Administrasi Negara KRI, Ibu Dr. Tita Moralita Mazaya SIPN Hum, dan rekan-rekan sekalian. Pada diskusi hari ini, saya Tiza Dimareta sebagai moderator dari kelompok 5 yang akan membantu jalannya presentasi untuk memenuhi tugas SKT 2 dengan topik pembahasan Konstitusi dan Sistem Politik Indonesia. Presentasi ini akan mengulas bagaimana konstitusi menjadi landasan hukum penyelenggaraan negara, serta bagaimana sistem politik Indonesia berkembang seiring dengan dinamika sejarah dan kebutuhan bangsa. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya, yaitu ada Nurzana Gozaima sebagai pemateri pertama, dan Zahra Nur Azizah Salsabila sebagai pemateri kedua. Seperti yang kita tahu, konstitusi di berbagai negara ini terbagi menjadi dua jenis, konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Di Indonesia sendiri mengandung sistem konstitusi tertulis, yaitu berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi tersebut sebagai hukum dasar tertinggi dalam suatu negara yang mengatur struktur pemerintahan, pembagian kekuasaan, serta hak dan kewajiban warga negara. Tanpa konstitusi, suatu negara tidak mungkin bisa terbentuk atau mungkin saja bisa kehilangan arah. Perkembangan konstitusi dimulai pada era Yunani dan Romawi, di mana para tokoh Yunani seperti Plato melalui karya Nomon dan Aristoteles melalui karya Politeia menekankan dasar negara hukum dan konstitusi untuk kepentingan umum. Sementara Romawi memberikan pengaruh hukum tertulis bagi dunia modern. Selanjutnya abad pertengahan dan modern. Muncullah feodalisme sebagai transisi menuju negara modern. Inggris menjadi pelopor negara pertama pada abad ke-18 yang mempertegas pembatasan kekuasaan penguasa agar tidak bersifat absolut. Selanjutnya konstitusi di Indonesia. Konstitusi di Indonesia ini mengalami perubahan yang dinamis sejak Undang-Undang Dasar 1945 yang diganti menjadi Konstitusi RIS, lalu diganti lagi menjadi UUD 1950 hingga pada tahun 1959 kembali menjadi Undang-Undang Dasar 1945 dan pasca amandemen hingga saat ini. Pembahasan selanjutnya sejarah lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia. Seperti yang kita tahu, Jepang pernah menjajah Indonesia selama 3,5 tahun. Namun, kekuasaan Jepang berakhir setelah mereka menyerah kepada sekutu dalam Perang Dunia Kedua, yang memberikan jalan Indonesia untuk merdeka. Setelah mendengar kabar tersebut, para pemimpin nasional mulai mempersiapkan dasar negara dan konstitusi masa depan dengan membentuk peresmian BPUPKI pada tanggal 29 April 1945. Dalam sidang BPUPKI tersebut membahas mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan merumuskan rancangan konstitusi yang kemudian dilanjutkan oleh PPKI. Secara resmi, Undang-Undang Dasar 1945 disahkan oleh PPKI sebagai Konstitusi Negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 di mana satu hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama PPKI menghasilkan 3 keputusan krusial yang menjadi fondasi ketatanegaraan Republik Indonesia, yaitu pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, menetapkan Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden, serta membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP untuk membantu tugas Presiden saat itu. Konstitusi yang pernah ada di Indonesia, yang pertama itu ada Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana konstitusi ini pertama kali disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Dan pada masa ini, Pancasila sudah menjadi dasar negara Indonesia, dan terjadi perubahan pada bunyi sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa yang lebih bisa diterima oleh semua agama. Kemudian konstitusi yang kedua ada Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat, di mana konstitusi RIS ini ada karena Belanda gak terima sama kemerdekaan Indonesia yang pada akhirnya mereka melakukan serangan agresi militer 1 dan 2 yang berujung pada gencatan senjata. Dan pada masa ini dilakukan juga konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda pada tahun 1949, yang dimana pada akhirnya Belanda berhasil mengubah Indonesia menjadi negara federasi, dimana dengan Indonesia menjadi negara federasi, Belanda masih bisa ikut campur tangan dan mempengaruhi setiap kebijakan di negara bagian tanpa disebut sebagai penjajah lagi. Tapi konstitusi RIS ini tidak bertahan lama, yaitu kurang lebih 8 bulan karena negara-negara bagian Republik Indonesia Serikat ini satu persatu kembali ke Republik Indonesia dan menuntut untuk kembali menjadi negara kesatuan. Maka dari itu disahkanlah Undang-Undang Dasar Sementara 1950 sebagai bentuk adaptasi perubahan
negara federasi ke negara kesatuan. Dan pada masa ini, pemilu pertama kali dilakukan yaitu pada tahun 1955 untuk membentuk konstituante yang bertujuan untuk membuat Undang-Undang Dasar yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Dasar sementara. Namun sayangnya konstituante ini tidak berhasil membuat Undang-Undang Dasar yang baru. Di sisi lain, pada masa ini terjadi perubahan kabinet sebanyak 7 kali yang mengakibatkan sistem politik pada masa itu tidak stabil. Yang pada akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang menginstruksikan untuk membubarkan konstituante dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian setelah kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, konstitusi ini digunakan dari masa Orde Lama sampai masa Orde Baru, dan dalam kurun waktu tersebut tidak terjadi perubahan konstitusi sama sekali sampai pada akhirnya terjadi krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1998 yang meruntuhkan kekuasaan pada masa Orde Baru dan berganti ke era reformasi. Dan pada masa era reformasi terjadi perubahan Undang-Undang Dasar sebanyak 4 kali pada tahun 1999 sampai 2002 yang dilakukan secara addendum atau naskah aslinya tetap dipertahankan. Latar belakang perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi sebelum diamandemen, struktur Undang-Undang Dasarnya itu terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 49 ayat dengan 4 ayat aturan peralihan dan 2 aturan tambahan. Kemudian ada 4 alasan utama kenapa Undang-undang ini perlu diamandemen, yaitu yang pertama karena pada masa itu kekuasaan tertingginya masih berada di tangan MPR. Yang kedua, kekuasaan presidennya masih terlalu besar dan kuat. Yang ketiga, pengaturan lembaga negara oleh presiden melalui pengajuan undang-undang. Dan yang keempat itu karena banyak praktik pemerintahan yang sebenarnya tidak selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Selanjutnya, mekanisme perubahan Undang-Undang Dasar yang dibahas dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang dimana pertama, usulannya itu harus datang dari minimal sepertiga anggota MPR. Kemudian usulannya juga harus ditulis dengan jelas bagian mana yang mau diubah dan apa alasannya. Yang ketiga, sidangnya baru bisa dilakukan apabila dihadiri oleh 2/3 dari seluruh anggota MPR. Kemudian keputusannya itu tidak bisa diambil gitu aja, yang dimana baru bisa disetujui apabila setengah dari jumlah seluruh anggota MPR itu setuju, atau 50% ditambah 1 suara. Dan yang paling penting yang nggak bisa diubah sama sekali walaupun persyaratan tadi sudah terpenuhi, yaitu bentuk negaranya. Jadi mau apapun yang diubah di Undang-Undang Dasar, bentuk negara Indonesia harus menjadi negara kesatuan. Materi selanjutnya yaitu perubahan amandemen UUD 1945. Amandemen pertama pada 19 Oktober 1999. Pokok perubahan yang dibahas yaitu pembatasan periode jabatan presiden, kekuasaan membentuk UU dipindah ke DPR, hak inisiatif DPR diperkuat. Itu mengubah 9 pasal. Amandemen kedua pada 18 Agustus tahun 2000. Pokok perubahan yang dibahas yaitu penguatan otonomi dan pemerintahan daerah, memperluas peran dan fungsi DPR, penambahan pasal hak asasi manusia. Itu mengubah atau menambah 25 pasal. Amandemen ketiga pada 10 November 2001, pokok perubahan yang dibahas yaitu penegasan bentuk kedaulatan, aturan pemakzulan presiden, pemilihan presiden dan wapres langsung oleh rakyat, pembentukan DPD, KY, dan juga MK. Itu mengubah atau menambah 23 pasal. Amandemen keempat pada 10 Agustus tahun 2002, pokok perubahan yang dibahas yaitu pengaturan pendidikan dan kebudayaan, penguatan perekonomian nasional dan juga kesejahteraan sosial. DPA dihapus atau diganti menjadi Dewan Pertimbangan Presiden, penegasan aturan mata uang dan bank sentral. Itu mengubah 13 pasal dan aturan tambahan. Selanjutnya ada materi dampak perubahan Amandemen UUD 1945. Amandemen UUD 1945 membawa perubahan besar dalam sistem politik Indonesia menjadi lebih demokratis. Beberapa perubahan diantaranya yaitu terbentuknya sistem check and balance, yang dimana kekuasaan tidak lagi terpusat pada satu lembaga, tetapi saling mengawasi antara eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif.
Presiden yang sebelumnya dipilih oleh MPR, kini dapat dipilih langsung oleh rakyat. Dan juga masa jabatannya hanya 2 periode. Lalu DPR menjadi lebih kuat dalam fungsi legislasi dan juga pengawasan, sehingga jalannya pemerintahan lebih terkontrol. MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi, dan munculnya lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan juga DPD. Lalu memperkuat perlindungan hak asasi manusia melalui penambahan pasal khusus dalam UUD 1945. Terakhir, otonomi daerah diperluas sehingga daerah memiliki kewenangan lebih dalam mengatur urusannya sendiri. Yang terakhir, sistem politik Indonesia. Sistem politik yang dianut oleh Indonesia terdiri dari 4 aspek utama, yaitu dasar sistem politik, sistem pemerintahan, sistem kepartaian, dan sistem kewilayahan. Dasar sistem politik, yaitu Indonesia merupakan negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga kekuasaan tertingginya itu berada pada pemerintahan pusat. Sistem politik Indonesia juga menganut demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Selain itu, penyelenggaraan negara didasarkan juga pada UUD 1945 dan Pancasila sebagai landasan hukum dan ideologi negara. Lalu sistem pemerintahan. Indonesia menerapkan sistem pemerintahan republik presidensial, yang dimana presiden berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dan dipilih secara langsung oleh rakyat. Dalam penyelenggaraan kekuasaan negara, Indonesia menetapkan konsep trias politika, yaitu pembagian kekuasaan menjadi 3 cabang. Yang pertama, eksekutif, yang dijalankan oleh presiden dan wakil presiden. Lalu yang kedua ada legislatif, yang terdiri dari DPR, DPD, dan MPR. Lalu yang terakhir ada yudikatif, yang dijalankan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Lalu ada sistem kepartaian. Indonesia menganut sistem multipartai, yaitu terdapat banyak partai politik yang bebas bersaing dalam pemilihan umum untuk memperoleh dukungan masyarakat. Lalu yang terakhir, sistem kewilayahan, yang dimana Indonesia menerapkan desentralisasi yang memberikan kewenangan cukup besar kepada pemerintah daerah dalam mengurus urusan lokal. Kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara langsung oleh rakyat. Baik rekan-rekan di Indonesia pengampu yang kami hormati, itulah pemaparan pembahasan mengenai konstitusi dan sistem politik Indonesia. Sebelum kami akhiri video presentasi ini, izinkan saya selaku moderator untuk menyampaikan kesimpulan apa yang sudah kami bahas. Perjalanan konstitusi Indonesia menyesuaikan terhadap kebutuhan zaman. Pasca amandemen, sistem lebih demokratis lewat pembatasan kekuasaan, penguatan legislatif, dan check and balance. Bentuk NKRI tetap mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Dapat disimpulkan bahwa konstitusi dan sistem politik saling berkaitan erat, karena setiap perubahan dalam teks konstitusi pasti mengubah tata politik suatu negara itu bekerja. Demikianlah kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Kami berharap video ini tidak hanya memenuhi tugas akademik, tetapi juga memperluas wawasan kami sebagai generasi penerus bangsa. Mohon maaf atas segala kekurangan selama proses penyampaian materi. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kami dari kelompok 5 izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.